Terpaksa menikahi CEO tampan. Sekarang dia berdiri di depan mereka. Pagi juga enggak? Sheila dan Raisya menjawab bersamaan. Kompak ya kalian? Kata Angga sambil menatap kedua wanita cantik itu. Jadi sekarang Sheila dan Raisya tersenyum bersamaan. Oh iya, sebentar lagi kita akan ada rapat kan? Apakah kalian sudah menyiapkan berkas-berkas yang diinginkan? Ucap Angga sambil menatap keduanya. Saya udah, kalau kamu Sheila? Kata Raisya sambil bertanya pada Sheila. Ya ampun, aku hampir lupa kalau hari ini kita ada rapat. Raisya, Angga, kalau begitu aku masuk dulu untuk mempersiapkan tugasku, kata Sheila sambil berjalan pergi dari sana. Sekarang hanya Raisya dan Angga yang tersisa. Aku juga masuk ke ruanganku dulu ya Angga, kata Raisya yang masuk ke ruangannya. Hingga kini hanya Angga yang tersisa. Seorang yang mau tak mau juga meninggalkan tempat itu. Setelah selesai mengerjakan dokumen yang dibutuhkan, kini Sheila membereskan semuanya. Karena sebentar lagi pertemuan dengan klien akan segera dimulai. Semua staf yang terkait dengan agenda rapat sekarang masuk ke aula yang cukup luas. Sudah ada beberapa orang dari pihak kantor lain yang akan bertukar pikiran dengan mereka. Sheila sudah siap dengan mapnya. Sekarang dia bergegas ke aula untuk bergabung dengan pertemuan itu. Tak terasa kini 50 menit telah berlalu. Seluruh staf perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut kini keluar dengan wajah gembira karena telah menemukan kerjasama yang mereka inginkan. Sheila berjalan beriringan dengan Raisya sambil bercanda girang karena berhasil mendapatkan kerjasama. Kemudian dari belakang, Angga yang melihat mereka lalu berlari kecil menghampiri untuk menyapa mereka. Sheila, Raisya, sapa Angga. Mendengar namanya dipanggil, kedua gadis itu lalu menoleh ke belakang. Kamu lagi Angga, kata Raisya sambil menyilangkan tangannya. Kenapa kalian terburu-buru? Angga bertanya pada mereka berdua. Kami sedang terburu-buru karena kami ingin cepat menyelesaikan tugas yang diberikan presidir kepada kita. Ya, biar terselesaikan dengan cepat, lalu makan siang deh, ucap Raisya sambil terus berjalan bergandengan tangan dengan Sheila. Itu benar Pak Angga, ucap Sheila sambil tersenyum manis. Tolong deh Sheila, jangan panggil saya Pak, oke? Panggil saja saya Angga, kita kan sudah dekat, ucap Angga sambil tersenyum manis pada Sheila. Uluh, bisa aja kau Angga, udah deh gak usah sok akrab gitu sama Sheila. Bilang aja kalau kamu sekarang naksir kan sama Sheila. Goda Raisya sambil mengecek Angga dengan senyum sinis. Bukan begitu Raisya, wanita yang aku suka itu kamu. Masa kamu bilang aku naksir sama Sheila sih? Yang bener aja. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang kamu yang selalu ada di hatiku, ucap Angga sambil tersenyum pada Raisya. Sejujurnya Angga sudah lama menyimpan perasaan pada Raisya, tapi Raisya tidak pernah menganggapnya. Itu karena Raisya tahu betul siapa Angga. Dia tidak ingin dia membuka hatinya. Kemudian nanti Angga akan menyakitinya. Maaf, aku tidak suka playboy cap kadal sepertimu. Jadi tolong cari wanita lain yang bisa kamu goda
dan permainkan, ucap Rasya sambil menatap Angga kesal. Jangan katakan itu, Rasya. Saya yakin suatu hari nanti kamu akan mengejarku, ucap Angga. Apa katamu? Ucap Rasya sambil melototi Angga. Hehe, tidak apa-apa. Oh iya, kamu makan siang di mana setelah ini? Kata Angga mengubah pembicaraan. Dia tidak ingin jika dia terus menggoda Rasya, itu akan membuatnya marah padanya hari ini. Bagus kalau kamu mengalihkan pembicaraan, kata Rasya. Hehe, Angga terkekeh. Jadi di mana makan siangnya? Tanya Angga kembali. Di mana ya? Sepertinya di kantin, soalnya gratis. Hihi, kata Rasya sambil tertawa sendiri. Kamu ikut, Sheila? Kata Angga sambil menoleh ke arah Sheila. Sepertinya saya tidak bisa, karena nanti siang aku diajak oleh Presidir untuk makan siang bersama dia dan seorang klien, kata Sheila sedikit gelisah. Wow, Presidir mengajakmu makan siang, Sheila. Aku sudah bekerja di sini selama yang aku bisa. Aku belum pernah diajak makan siang dengan Presidir dan juga klien, kata Angga. Sheila semakin tidak nyaman dengan mereka berdua. Menurutku sih sepertinya Presidir lagi berusaha mendekatimu deh, Sheila, saut Angga dari samping. Kamu bisa aja, Angga. Bagaimana bisa Presidir dekat dengan bawahan sepertiku? Jangan konyol kata Sheila gugup. Menurutku sih begitu. Sudahlah, jangan membuatku memikirkan hal-hal aneh, kata Sheila. Kini tanpa disadari, ia telah sampai di depan ruangannya. Raisa, Angga, saya sudah sampai. Saya masuk dulu ya, kata Sheila sambil melangkah ke ruangannya. Sekarang hanya tinggal Angga dan Raisa. Raisa, Sheila kan tidak bisa makan siang bersama kita. Itu artinya kita bisa makan siang berdua dong hari ini, kata Angga sambil tersenyum lebar. Itu yang kamu mau, kata Rasya. Iya, yang aku mau, supaya aku bisa terus dekat denganmu, seru Angga. Raisa pun menggelengkan kepalanya mendengar perkataan Angga. Setelah melakukan pekerjaannya, tanpa disadari sudah waktunya makan siang. Sheila sudah selesai dengan pekerjaannya. Kini mulai menyiapkan semua berkas yang sedang dikerjakannya untuk dibawa ke apartemen klien dan saat makan siang nanti. Setelah selesai, dia segera bergegas ke ruang Presidir. Tok tok tok. Terdengar ketukan pintu dari luar. Masuk, kata Hendra yang ada di dalam. Sheila akhirnya masuk ke dalam. Tuan, berkas yang Anda minta sudah selesai, kata Sheila sambil menyerahkan berkas dan dokumen yang sedang dikerjakannya kepada Hendra. Kata Hendra tanpa menoleh. Dia kemudian memeriksa pekerjaan Sheila. Bagus, kamu bisa melakukan semua ini dalam waktu yang sangat singkat, kata Hendra. Sekarang ambil ini dan bawakan padaku nanti, kata Hendra tegas. Baik tuan, kata Sheila sambil mengangguk sopan. Kemudian dia berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Tunggu, panggil Hendra, sehingga membuat Sheila menghentikan langkahnya. Ada apa lagi sih? Gumam Sheila. Hendra lalu bangkit dari kursinya dan berjalan menuju Sheila yang saat ini berdiri tak jauh dari mejanya. Kemudian begitu sampai, dia menatap wajah Sheila dengan seksama, sehingga membuat tangan Sheila gemetar dengan sendirinya. Apa yang kamu lakukan?
Lihat itu, tanganmu gemetar seperti itu. Apa kamu tidak makan pagi ini? Atau mungkin kamu takut padaku? Kata Hendra sambil melontarkan begitu banyak pertanyaan, sehingga kini membuat Sheila semakin canggung. Tak berhenti di situ. Kini Hendra mulai mengarahkan tangannya ke arah kemeja yang membalut tubuhnya, sampai akhirnya Hendra mengancingkan kemeja Sheila yang terbuka dari atas, sehingga tanpa disadari dia telah menonjolkan hartanya yang paling berharga. Dasar BG, kamu bahkan tidak bisa mengancingkan bajumu. Atau mungkin kamu ingin merayu pria di luar sana dengan penampilanmu? Ucap Hendra dingin. Setelah selesai mengancingkan baju Sheila, lalu dia berbalik dan berjalan kembali ke mejanya. Sementara itu, Sheila masih terpaku di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa. Sekarang wajahnya merah karena menahan rasa malunya pada Hendra. Selain itu, dia mengira Hendra akan melakukan tindakan buruk terhadapnya. Sekarang jantung Sheila berdetak sangat kencang. Ia semakin gugup dan hampir tidak bisa bernafas jika harus terus berlama-lama di sana. Sampai akhirnya dia mengucapkan terima kasih kepada Hendra dengan sedikit terbata-bata. Terima kasih Tuan, ucap Sheila sambil menundukkan kepalanya. Dari arah meja, Hendra tampak tersenyum sinis ke arah Sheila. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukan itu karena aku tidak ingin orang lain melihat harta berhargaku. Seringai Hendra membuat Sheila bergidik di tempatnya. Waktu makan siang telah tiba. Sheila sudah siap menunggu presidir di depan pintu ruangannya. Ceklek, suara pintu terbuka. Dia melihat Hendra berdiri tepat di depannya. Kemudian sambil menyipitkan matanya, dia menatap Sheila. Sudah lama kamu menungguku di sini? Ujar Hendra sambil mendekati Sheila. Baru saja Tuan, kata Sheila sambil memalingkan mukanya. Ayo kita pergi, kata Hendra sambil melangkahkan kakinya, berjalan di depan Sheila. Sementara itu, Sheila mengikutinya dari belakang. Namun sayang, kini ia harus tertinggal jauh karena sepatu yang dikenakannya kurang nyaman di kakinya. Tidak berlangsung lama, akhirnya Hendra tiba di depan mobilnya. Dia melihat ke belakang. Sheila masih jauh di sana. Gadis kecil yang lambat, Hendra bergumam. Saat Sheila sampai di depan mobil Hendra, dengan menghela nafas, dia kemudian mendekati tuannya. Maaf Tuan, karena membuat Anda menunggu, Sheila berkata sambil menundukkan kepalanya. Namun tanpa menjawab permintaan maaf Sheila, Hendra tiba-tiba meraih dagu Sheila dan jantung Sheila berdegup kencang saat mendapat serangan mendadak itu. Dia tidak menyangka Hendra akan memperlakukannya seperti itu hanya karena dia terlambat sampai di sana. Kurang ajar, pekik Sheila. Kini wajahnya terlihat memerah. Itu hukumanmu karena berani membuatku menunggumu, kata Hendra sambil tersenyum lebar. Apa? Hanya sedikit terlambat kamu menghukumku seperti ini, ujar Sheila. Ia mulai protes dengan sikap Hendra yang memperlakukannya sesuka hatinya. Saya bos di sini, jadi terserah saya hukuman seperti apa yang ingin saya berikan kepada bawahan saya, katanya sambil nyengir.
Saat ini Hendra puas karena berhasil. Sheila. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam mobilnya. Sementara itu, Sheila masih terpaku di tempatnya, menggerutu dalam hati tentang sikap Hendra yang kotor. Kau kurang ajar, bos sialan, gumam Sheila. Kenapa kamu masih di sana? Apakah kamu ingin lebih? Kata Hendra sambil tersenyum licik. Mendengar itu, Sheila yang masih berdiri di luar mobil lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Ya Tuhan, kesalahan apa yang telah saya buat di masa lalu? Kenapa bisa mendapatkan bos seperti ini sekarang? Gumam Sheila. Hendra sekarang menyandarkan kepalanya di sandaran kursi mobilnya. Senyumnya masih mengambang dari sudut. Saat ini, ia masih membayangkan betapa manisnya Sheila saat ini. Kenapa aku sangat menikmati sentuhan itu? Rasanya aku ingin mengulangi seperti itu sebelumnya. Gumam Hendra. Tanpa sadar, Hendra tertawa sendiri. Matanya menatap Sheila sehingga membuat Sheila bergidik di tempat duduknya. Ya Tuhan, apa dia gila? Kenapa dia bisa tertawa sendirian seperti itu? Sheila bergumam. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu pikir aku gila? Kata Hendra seolah tahu apa yang dipikiran Sheila. Apa? Dia bisa membaca pikiranku. Ya Tuhan, bagaimana ini? Gumam Sheila. Maaf Tuan, mungkin Anda salah paham, ucap Sheila mengelak. Jangan lakukan itu. Aku bisa membaca pikiranmu ketika kamu melihatku. Kamu seolah-olah berpikir aku gila kan? Hendra menyeringai dengan analisisnya. Ternyata kamu suka banget sama hukumanku tadi ya, katanya lagi sambil mendekati Sheila. Terima kasih semuanya.